Terus diabaikan Belanda, pemain Aston Villa. Ini berpeluang perkuat timnas Indonesia? Erick Thohir dan Oxford United. Siapkan stadion baru, siap tembus Premier League. Ada lagi nih pemain diaspora yang berharap dipantau. PSSI Demian Oosterhuis, bek 18 tahun yang main di Roda JC. Tony Cowen, kiper pemain keturunan yang berasal dari Bali. Jika timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 Juni. Ini ada 8 pertandingan FIFA Matchday untuk persiapkan debu. Kevin Dix resmi berangkat ke Sydney untuk bela timnas Indonesia pada hari Senin 17 Maret 2025. Terus diabaikan Belanda, pemain Aston Villa. Ini berpeluang perkuat timnas Indonesia? Tampil apik bersama Aston Villa, Ian Maatsen belum juga mendapatkan debutnya bersama tim nasional senior Belanda. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, kembali tidak memasukkan nama Ian Maatsen dalam daftar pemain untuk menghadapi pertandingan FIFA Matchday bulan Maret ini. Dalam jeda internasional kali ini, Belanda dijadwalkan bakal melakoni babak perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol. Sejumlah pemain andalan seperti Virgil van Dijk, Memphis Depay hingga Tijani Reinders masih ada dalam daftar pemain yang dirilis PSSI-nya Belanda, KNVB. Lantas, dengan terus diabaikannya ini, akankah Ian Maatsen memilih untuk memperkuat timnas Indonesia? Ian Maatsen merupakan salah satu pemain yang cukup menarik perhatian bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini sudah cukup lama menjadi sorotan publik tanah air karena disebut-sebut berpeluang untuk dinaturalisasi. Pemain yang masih berusia 23 tahun itu bisa tampil di berbagai posisi, seperti bek kiri dan beberapa kali juga ditempatkan sebagai sayap kiri. Di usianya yang masih muda, Ian Maatsen memiliki prospek yang menjanjikan. Mantan pemain Borussia Dortmund itu sempat dikanarkan masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Namun, hingga berita ini ditulis, tidak ada perkembangan terbaru dari isu naturalisasi Ian Maatsen oleh PSSI. Meski demikian, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk peluang untuk menaturalisasi Ian Maatsen. Kendati hingga saat ini sang pemain masih berharap untuk bisa tampil debut bersama timnas senior Belanda. Erick Thohir dan Oxford United. Siapkan stadion baru, siap tembus Premier League. Oxford United sedang bersiap untuk mengambil langkah besar dalam sejarah klubnya dengan rencana pembangunan stadion baru. Klub yang saat ini bermarkas di Kasam Stadium ini berambisi memperkuat infrastruktur sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai kasta tertinggi sepak bola Inggris, Premier League. Saat ini, Oxford United bermain di Kasam Stadium yang memiliki kapasitas hanya 12.500 penonton dan uniknya tidak memiliki tribun di salah satu sisi belakang gawang. Stadion ini sudah digunakan sejak tahun 2001, namun dianggap kurang ideal untuk mendukung ambisi klub ke depan. Sebagai solusi, manajemen klub yang dipimpin oleh dua pengusaha asal Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, telah mengajukan proposal pembangunan stadion baru dengan kapasitas sekitar 16.000 penonton. Proposal ini sudah diajukan ke Dewan Kota Cherwell sejak Februari 2024 dan masih dalam proses konsultasi dengan pihak terkait. Pembangunan stadion baru ini mendapat respons positif dari sebagian besar pendukung. Berdasarkan survei yang dilakukan, sekitar 76% masyarakat mendukung proyek ini, sementara sisanya masih meragukan atau menolak rencana tersebut. Dukungan ini menjadi dorongan penting bagi klub untuk segera merealisasikan proyek ambisius tersebut. Jika segala proses perizinan dan pembangunan berjalan sesuai rencana, stadion baru Oxford United ditargetkan rampung pada musim panas 2026. Pembangunan ini bukan sekadar untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas klub, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang Oxford United untuk naik ke Premier League. Sebagai tim yang baru saja promosi ke Championship, Oxford United kini memiliki ambisi lebih besar untuk terus berkembang. Dengan investasi yang tepat di sektor infrastruktur dan tim, klub berharap dapat bersaing di papan atas Championship
dan membuka peluang promosi ke Premier League dalam beberapa tahun mendatang. Meski masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, pembangunan stadion ini menjadi sinyal bahwa Oxford United serius dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan dukungan kuat dari manajemen, supporter, dan masyarakat setempat, bukan tidak mungkin Oxford United akan menjadi kekuatan baru di sepak bola Inggris. Ada lagi nih pemain diaspora yang berharap dipantau. PSSI Damian Oosterhuis bek 18 tahun yang main di Roda JC. Lahir di Belanda, Damian Oosterhuis saat ini tercatat sebagai pemain Roda JC RTSE Divisi Belanda. Jika nasib baik berpihak, Damian Oosterhuis juga akan segera memperkuat timnas Indonesia. Nama Damian Oosterhuis belakangan kembali kerap disebut-sebut karena pemain yang masih berusia 18 tahun itu berminat menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bermain bersama tim Garuda via program naturalisasi. Damian Oosterhuis memenuhi semua syarat sebagai pemain bertahan. Selain memiliki postur menjulang hingga 190 cm, pemain campuran Indonesia, Palembang Belanda ini juga punya naluri menyerang serta punya visi bermain yang sangat baik. Lahir di Belanda, Damian Oosterhuis saat ini tercatat sebagai Roda JC Belanda. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini, Damian Oosterhuis berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terus memantau perkembangan bakat-bakat pemain keturunan yang ada di luar negeri, termasuk dirinya. Semoga Indonesia bisa terus mencari bakat yang di luar untuk bisa membela timnas Indonesia, kata Damian Oosterhuis. Kehadiran pemain keturunan yang berkualitas pastinya akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan tak menutup kemungkinan bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Aku pikir Indonesia bisa menjadi tim nasional yang sangat bagus dan semoga bisa ke Piala Dunia. Menurutku itu bisa tercapai, imbuhnya. Damian Oosterhuis dalam tayangan YouTube terlihat bagaimana ia bertarung di lini belakang. Posturnya yang tinggi tegap membuat Damian Oosterhuis sangat sulit dilewati. Ia juga tak segan-segan melakukan tebasan atau tackle demi menjaga gawang timnya dari bombardir penyerang-penyerang lawan. Melihat skill dan keinginan Damian Oosterhuis, tak ada salahnya jika tim pemantau PSSI segera membawa pemain muda yang pernah mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain, PSG, ke Jakarta guna segera dinaturalisasi. Tony Cowen, kiper pemain keturunan yang berasal dari Bali. Muncul lagi talenta pemain keturunan yang bisa untuk membela timnas Indonesia, yaitu Tony Cowen. Mencuatnya nama Tony Cowen ini berawal dari laporan Instagram @football.indonesiaa. Tony Cowen dikabarkan memang lahir di Belanda, tapi ia punya keturunan Indonesia karena kakeknya berasal dari Bali. Ya, kakek saya lahir dan besar di Bali, tapi saya dan orang tua saya lahir di Belanda, ucap Tony Cowen di postingan Instagram itu. Menariknya postingan ini diunggah ulang oleh Tony Cowen serta ibunya, Corina Cowen. Berkat tindakannya itu, banyak yang meyakini bahwa pemain yang berposisi sebagai kiper ini bersedia membela timnas Indonesia. Tentu hal ini masih panjang karena Tony Cowen sangat muda 15 tahun. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Tony Cowen lahir pada 4 Oktober 2009, artinya umurnya masih 15 tahun. Meski baru 15 tahun, tinggi badannya sudah 176 cm. Saat ini, Tony Cowen merupakan pemain ADO Den Haag. Sebelum bermain di ADO Den Haag, Tony Cowen sempat bermain bagi FC Dordrecht. Tony mengungkapkan kehidupan pribadinya di mana ia tinggal di Steenbergen bersama orang tuanya, Tun Cowen dan Corina Cowen. Masih dari sumber yang sama, Tony Cowen sendiri mengidolai Feyenoord Rotterdam dan mengidolai sosok Justin Bijlow yang menjadi kiper utama klub tersebut. Tony Cowen juga sempat berlatih di klub Belgia, Waasland Beveren, lalu di RKVV Roosendaal, dan juga NAC Breda. Timnas Indonesia sendiri memang butuh kiper keturunan terutama di kelompok umur. Jika Timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 Juni. Ini ada 8 pertandingan FIFA Matchday untuk persiapkan debut.
Izzes dan kawan-kawan menargetkan lolos langsung sebagai runner-up, sehingga bisa langsung menuju putaran Piala Dunia 2026, sehingga babak kualifikasi putaran ketiga akan rampung pada Juni 2025. Indonesia pun tak perlu mengikuti putaran keempat andai benar-benar bisa memastikan lolos pada Juni ini. Ketum PSSI, Erick Thohir, memiliki harapan tersebut sehingga punya usaha maksimal untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan menambah banyak pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi bagaimana para pemain keturunan itu bisa memperkuat negaranya, kata Erick Thohir pada Jumat 14 Maret 2025. Kita bisa lihat kemarin Prancis seperti itu. Kita bisa lihat juga, kalau kita lihat untuk Filipina juga seperti itu untuk membangun tim perempuannya. Kita lihat Lamine Yamal juga mesti pilih antara Maroko dan Spanyol. Artinya sama momentum yang seperti saya paparkan di DPR waktu itu, bahwa kita mau ke Piala Dunia itu tahun 2030 lebih. Tetapi momentum 2026 ini kita punya. Ya, kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim kepelatihan yang mungkin bisa dilihat ini kelas dunia. Ya, technical advisor-nya kelas dunia. Pemainnya pun kita harapkan yang terbaik, tambahnya. Jika skenario terbaik terjadi pada Juni 2025, Timnas Indonesia sudah memastikan lolos Piala Dunia 2026, maka Erick Thohir berharap ada 8 pertandingan untuk persiapan debut kita di Piala Dunia. 8 pertandingan tersebut akan tersedia pada 4 jendela FIFA Matchday, yakni September, Oktober, November 2025 dan Maret 2026. Dan di sini, kenapa kita harapkan kita berusaha bisa lolos di babak kualifikasi saat ini, di putaran ketiga, kata Erick Thohir. Karena kalau kita lolos babak kualifikasi hari ini, September, Oktober, November 2025, dan Maret tahun depan, 2026, kita ada 8 pertandingan yang kita bisa persiapkan untuk Piala Dunia. Karena kalau kita ranking 3 dan 4, berarti Oktober dan November kita harus ikut playoff, tambahnya. Ketum PSSI minta Timnas U17 Indonesia mati-matian lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saat ini semua pemain dan staf pelatih akan terbang ke Dubai untuk menjalani pemusatan latihan terakhir. Mereka akan menjalani 3 laga uji coba yakni melawan Cina, UEA, dan Australia. Pasukan Nova Arianto kemudian akan merapat ke Arab Saudi untuk berlaga di Piala Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap Timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di ajang ini. Mereka memiliki target untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Syaratnya Garuda Asia harus menjadi 2 tim terbaik di babak grup untuk mendapatkan tiket otomatis. Juara grup atau runner-up menjadi incaran mereka untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Menurutnya, ini bukan hal yang mustahil dan semua pemain harus berjuang maksimal. Dengan jatah 8 tim dari Piala Asia U17 ini akan lolos ke Piala Dunia U17. Maka target lolos dari grup harus jadi realitas, kata Erick Thohir dilansir dari laman PSSI. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia memang sempat bermain di Piala Dunia. Namun saat itu tim yang dipimpin oleh pelatih Bima Sakti ini mendapatkan tempat khusus karena Indonesia merupakan tim tuan rumah. Kali ini mereka harus berjuang keras melalui Piala Asia untuk bisa berlaga di sana. Tentunya dengan persiapan yang matang diharapkan target tersebut bisa mereka lewati dengan baik. Apalagi Garuda Asia cukup percaya diri karena memiliki waktu untuk menggelar pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba. Jika 2 tahun lalu kita bertanding di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah, maka kali ini harus lebih bergengsi dengan lolos dari penyisihan. Tutupnya, pada Piala Asia kali ini Garuda Asia masuk dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Mereka sebelumnya lolos setelah mengunci 1 tiket di babak kualifikasi Piala Asia tahun lalu lewat jalur runner-up terbaik. 1 poin sukses mereka dapatkan saat menahan imbang Australia dan memastikan diri bisa berlaga di Piala Asia.
Kevin Dix resmi berangkat ke Sydney untuk bela timnas Indonesia pada hari Senin 17 Maret 2025. Nanti, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di 2 pertandingan mendatang. Australia dan Bahrain bukanlah lawan yang mudah, tetapi Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia. Ini menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal dan membuka peluang lebih besar di ajang kualifikasi ini. Dalam pernyataannya, Kevin Dix mengungkapkan optimismenya terkait 2 pertandingan tersebut. Saya sudah terpilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain, 2 pertandingan besar bagi kami karena kami terpaut 1 poin dari Australia. Saya rasa kami bisa meraih prestasi hebat dengan Indonesia dan kami memiliki staf teknis baru. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Dix terhadap potensi timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa perubahan dalam staf kepelatihan membawa harapan baru bagi tim. Kevin Dix siap beradaptasi bermain di Australia, akan menjadi pengalaman baru bagi Kevin Dix. Meski demikian, ia menyambut tantangan ini dengan semangat tinggi. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tetapi itu juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara-negara seperti Australia sekarang mencari kesempatan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Dix diyakini dapat membawa dampak positif bagi lini pertahanan Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi kunci dalam menghadapi permainan fisik dan cepat dari Australia serta Bahrain. Kabar kepastian Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia disambut antusias oleh para supporter. Banyak yang berharap ia dapat memperkuat lini belakang Garuda dan memberikan kontribusi besar dalam 2 pertandingan mendatang. Kepastian Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia menjadi angin segar menjelang pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Mampukah Indonesia meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh? Semua mata kini tertuju pada skuad Garuda yang akan berjuang di laga penting ini. Pengaruh Ragnar Oratmangoen yang membuat Joey Pelupesi tertarik ingin membela timnas Indonesia. Gelandang berdarah Maluku ini mengaku semakin penasaran dengan atmosfer sepak bola Indonesia setelah berbincang dengan Ragnar. Ragnar Oratmangoen dan pengaruhnya terhadap Pelupesi Joey Pelupesi yang saat ini bermain untuk klub Belanda mengungkapkan bahwa Ragnar Oratmangoen merupakan sosok yang memberikan banyak informasi tentang timnas Indonesia. Keduanya sudah saling mengenal sejak masih di FC Groningen dan hubungan baik itu terus terjalin hingga kini. Saya kenal Ragnar Oratmangoen sejak di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana betul-betul kacau. Ada 70.000 orang di pertandingan kandang, kata Joey seperti dilansir dari Het Belang van Limburg. Ungkapan tersebut merujuk pada atmosfer sepak bola Indonesia yang dikenal begitu fanatik dan penuh gairah. Supporter di tanah air selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim kebanggaan mereka, baik di level klub maupun timnas. Supporter Indonesia yang fanatik jadi daya tarik. Selain pengaruh Ragnar, atmosfer supporter Indonesia juga menjadi salah satu alasan kuat yang membuat Joey semakin tertarik bermain untuk timnas Garuda. Ia takjub dengan bagaimana sepak bola begitu dicintai di Indonesia. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa gambar. Jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, ujar Joey. Ucapan tersebut mengindikasikan bahwa Pelupesi mulai mempertimbangkan karier internasionalnya bersama timnas Indonesia, bahkan membuka kemungkinan untuk berkontribusi dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi bisa jadi tambahan kekuatan timnas. Jika Joey benar-benar memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi tambahan berharga di lini tengah. Kehadirannya berpotensi menambah kedalaman skuad Garuda yang kini semakin kompetitif dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner dan Mark Klok. Australia. Tak panggil mesin gol Mitchell Duke, apakah remehkan timnas Indonesia?
Pelatih timnas Australia, Tony Popovich mengungkap alasan dirinya tidak memanggil mesin gol bernama Mitchell Duke melawan timnas Indonesia. Popovich mengatakan, Duke tidak memenuhi kriteria waktu bermain untuk masuk ke skuadnya. Mendekati pertandingan itu, masing-masing tim sudah merilis daftar skuad sementara. Dari 26 nama tersebut, tidak ada Mitchell Duke. Padahal, striker Machida Zelvia itu merupakan salah satu mesin gol di timnas Australia. Dia berada di peringkat ke-21 dalam jajaran top skor Socceroos sepanjang masa dengan koleksi 12 gol dari 45 pertandingan. Popovich menjelaskan alasan mengapa tidak memanggil striker berusia 34 tahun itu. Menurut Popovich, Duke tidak memenuhi syarat jam terbang atau waktu bermain untuk masuk ke timnas Australia. Ya, itu karena kurangnya waktu bermain. November adalah pertandingan terakhirnya. Kemudian dia jelas-jelas sedang istirahat selama liburan musim dingin dan dia tidak banyak bermain sepak bola sejak J-League, Liga Jepang melanjutkan musim baru mereka. Kata Popovich dikutip dari laman resmi Timnas Australia, Sabtu 15 Maret 2025. Itu jelas tidak berarti dia tidak akan pernah terpilih, sambungnya. Peran Duke kemudian digantikan oleh Kusini Yengi yang mempunyai gaya bermain sesuai dengan keinginan Popovich. Namun, pelatih berusia 51 tahun itu tak menutup kemungkinan Duke akan kembali dipanggil suatu saat nanti. Anda mungkin pernah melihat skuad ini. Ada beberapa pemain yang setelah camp pelatihan terakhir, saya pikir tidak dalam performa terbaik, tetapi bermain sangat baik selama beberapa bulan terakhir dan kemudian mereka kembali bermain. Saya yakin jika Mitch mendapatkan beberapa menit bermain, dia akan bersaing untuk bulan Juni. Tandasnya. Tom Hay. Saya terbang 20 jam ke Sydney, berat lawan Australia. Gelandang Almere City Tom Hay mengaku beruntung bisa lebih cepat bergabung dengan timnas Indonesia di Australia dibandingkan rekan-rekannya yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat. Keuntungan ini memberikan lebih banyak waktu bagi Tom Hay untuk beradaptasi sebelum laga penting melawan Australia. Tom Hay dijadwalkan bertolak ke Sydney Sabtu, menempuh perjalanan udara sekitar 20 jam dari Belanda ke Australia. Kepastian ini dipengaruhi oleh jadwal pertandingan Almere City yang lebih awal dibandingkan klub-klub lainnya. Saya akan terbang 20 jam ke Sydney, ungkap Tom Hay dalam podcast The Hay Way. Sekarang kami akan menjadi laga yang berat di Australia, tapi salah satu yang dinanti, saya tidak sabar main lawan Australia. Keputusan Tom Hay untuk terbang lebih awal memberikan keunggulan tersendiri. Pemain berusia 30 tahun ini menganggap tambahan 1 atau 2 hari sebelum pertandingan sebagai faktor positif dalam persiapannya. Sementara itu, beberapa pemain timnas Indonesia lainnya masih harus menjalani pertandingan bersama klub mereka sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, dan Eliano Reinders, PSC Zwolle baru akan bermain pada Sabtu, sedangkan Jay Itzes, Venezia, Dean James, Go Ahead Eagles, serta Miss Hilgers, FC Twente, baru akan bertanding pada hari ini. Hal serupa juga dialami oleh Romeni yang masih memiliki jadwal bersama Oxford United di Liga Inggris. Tidak hanya pemain Indonesia yang harus menempuh perjalanan panjang, pemain Australia juga menghadapi kondisi serupa karena mayoritas dari mereka merumput di Eropa. Antusiasme Go Ahead Eagles lepas Dean James ke Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi anyar, Dean James dipastikan mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan jadwal, pasukan Garuda lebih dulu bertandang ke markas Australia. Kedua tim bakal bentrok di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Klub Dean James, Go Ahead Eagles cukup antusias dengan pemanggilan bek kirinya tersebut ke Timnas Indonesia. Dean James kini sudah resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. Sukses Dean, tulis unggahan akun Instagram klub @GaEagles Sabtu, 15 Maret 2025. Garis keturunan Dean James yang berasal dari kakek neneknya. Sang kakek bernama Johannes Everhard Adrianus Veldhuis yang lahir di Semarang pada 11 April 1922. Pada penampilan terbarunya,
Dean mencetak 1 gol untuk turut mengantar kemenangan Go Ahead Eagles atas NEC Nijmegen, tim yang dibela pemain timnas Indonesia Calvin Verdong, dengan skor akhir 3-2. Sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023, Dean kerap menjadi pilihan di skuad utama dengan 20 penampilan di Eredivisie dan 4 penampilan di Piala KNVB. Setelah mengambil sumpah sebagai WNI yang dijadwalkan pada Senin, 10 Maret 2025, malam WIB, pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis neneknya yang berasal Surabaya, Jawa Timur itu akan menjadi kekuatan baru untuk lini pertahanan Garuda yang segera melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aturan ketat Nova Arianto, pemain timnas U17 tak boleh main sosial media. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto memberikan aturan ketat kepada para anak asuhnya agar bisa bermain baik pada gelaran Piala Asia U17 2025 mendatang. Pada gelaran tersebut, mantan asisten Shin Tae-yong ini meminta para pemainnya untuk menjauhi media sosial. Hal ini dilakukan agar performa para pemain timnas Indonesia U17 tetap terjaga. Selain itu, Nova Arianto juga ingin pemainnya bisa fokus ketika mereka bermain di Piala Asia U17 yang berlangsung Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas Indonesia U19. Kata Nova usai memimpin latihan tim di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu. Itu yang saya tekankan, agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu. Dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial, agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia U17. Lanjutnya, lebih lanjut, Nova Arianto mengatakan kebijakan tidak bermain medsos sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Bandung. Mantan pemain Persib Bandung dan PSI Semarang ini menjelaskan bahwa pemain masih diizinkan sekadar melihat medsos, tapi dilarang mengunggah apapun. Kalau memantau masih silahkan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain, handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat latihan. Tutur Nova. Salah satu pekerjaan rumah Nova menjelang Piala Asia U17 adalah masalah mental, karena sebagian pemainnya baru pertama tampil dalam kompetisi terbesar. Saya bilang ke pemain harus selalu punya mental yang kuat untuk tampil di sana, karena lawan pun pasti akan siap agar kita bisa ketemu Korea, Selatan, Yaman, dan Afghanistan, yang secara level lawannya pasti di atas kita, kata Nova. Tapi saya bilang ke pemain, kita harus punya mental yang kuat agar kita bisa tampil maksimal di Piala Asia. Erick Thohir pastikan hadirnya pemain keturunan di timnas Indonesia tak ganggu pembinaan usia muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pembinaan pemain usia dini dan memaksimalkan potensi di timnas Indonesia. Hadirnya pemain keturunan tentu akan semakin memperkuat komposisi skuad Garuda. Di sisi lain, pembinaan pemain usia dini harus menjadi fokus karena mereka adalah pemain masa depan timnas. Erick Thohir menjelaskan bahwa hadirnya pemain keturunan adalah fenomena yang normal dalam sepak bola. Negara yang sudah besar seperti Prancis dan Spanyol bahkan masih memaksimalkan opsi tersebut. Hal ini yang coba dilakukan di Indonesia dan tentu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi para pemain keturunan bisa memperkuat tim nasionalnya. Kita bisa lihat Prancis seperti itu. Kita bisa lihat juga Filipina melakukan itu untuk membangun tim perempuannya. Kita lihat Lamine Yamal juga mesti memilih antara Maroko dan Spanyol. Saat ini, timnas Indonesia sedang dalam momentum yang tepat dalam pertarungan memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Tentunya PSSI akan memaksimalkan hal tersebut karena masih dalam program jangka panjang Garuda Mendunia 2045.
Seperti yang saya paparkan di DPR waktu itu, bahwa kita mau ke Piala Dunia pada tahun 2030 atau lebih, tetapi sekarang ada momentum untuk 2026 yang kita punyai. Ya, kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim kepelatihan yang mungkin bisa dilihat ini, kelas dunia. Penasihat teknisnya kelas dunia. Pemainnya pun kita harapkan yang terbaik, lanjutnya. Terkait pembinaan pemain muda, Erik menyampaikan bahwa mereka terus mengawal timnas U17 Indonesia yang akan bersaing di Piala Asia U17 2025. Selain itu, Liga Indonesia Baru selaku operator liga terus konsisten menjalankan program Elite Pro Academy. Hal ini jadi langkah yang coba dimaksimalkan dan tentunya masih ada pembenahan yang harus dilakukan pada beberapa aspek. Ya sama, tadi saya sampaikan tim U17 kita di bawah Coach Nova ini sudah menjalani pemusatan latihan cukup lama dan bertanding. Kalau dilihat pemainnya tidak ada naturalisasi, tetapi di situ ada pemain seperti Matthew Baker yang bapaknya orang Australia dan ibunya orang Indonesia. Hal itu memang bagian daripada globalisasi. Apakah kita tidak membina akar rumput? LIB sendiri punya EPA U17 dan U20, kita juga membuat bikin Pertiwi dan Soratin, semua kita lakukan. Jadi, ya kembali, kalau ditanya program naturalisasi, ini fleksibilitas saja. Kalau memang pemainnya ada, ya silakan. Tetapi bukan berarti ini menjadi sekadar jalan pintas untuk menang. Tutupnya,